Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dalam kesempatan kali ini saya akan membagikan post test modul teori belajar pembelajaran. Baiklah, soal nomor 1. Menurut teori behavioristik, belajar adalah proses perubahan tingkah laku sebagai akibat adanya interaksi antara stimulus dan respon. Berdasarkan teori tersebut, bagaimana seharusnya tindakan guru terhadap siswa yang sering melakukan tindakan pelanggaran disiplin kelas yang mengganggu kelancaran proses pembelajaran? Jawaban A. Membiarkan siswa tersebut sampai dia mendapatkan kesadaran untuk disiplin ketika belajar dalam kelas. B. Menyerahkan tanggung jawab kepada orang tua untuk mendidiknya di rumah. C. Memberikan reward bagi siswa yang tidak melanggar disiplin kelas. D. Memberikan hukuman bagi siswa melanggar disiplin kelas. Dan E. Semua tindakan di atas benar. Jawaban yang paling tepat di sini adalah memberikan hukuman bagi siswa melanggar disiplin kelas. Ya. Sepertinya itu ya. Oke, untuk nomor 2. Beberapa tokoh psikologi kognitif mengemukakan teori tentang belajar dengan penekanan pada aspek yang berbeda. Berikut ini yang tidak termasuk implikasi dari teori belajar kognitif adalah: A. Siswa harus diberikan kesempatan untuk belajar sesuai dengan perkembangan berpikirnya. B. Belajar akan lebih bermakna kalau siswa diajak berpikir untuk menganalisis fenomena yang terjadi dalam kehidupan masyarakat di sekitarnya. C. Proses pembelajaran akan lebih efektif kalau dimulai dari yang sudah diketahui menuju kepada materi yang baru. D. Mengajar siswa pada tingkat sekolah dasar ke bawah harus dengan memberikan contoh-contoh yang bersifat konkret. E. Belajar akan mudah dilakukan kalau sering diberikan latihan untuk membentuk pembiasaan. Sepertinya jawaban yang sesuai adalah belajar akan mudah kalau sering adalah E, ya. Belajar akan mudah dilakukan kalau diberikan latihan untuk membentuk pembiasaan. Baik, soal nomor 3. Dalam suatu proses pembelajaran ada sebuah kondisi yang menunjukkan bahwa siswa akan mempertahankan prestasi belajarnya jika guru memberikan reward atau penghargaan, dan sebaliknya akan memperbaiki prestasi belajarnya jika mendapatkan nilai yang jelek sebagai bentuk hukuman. Hal demikian merupakan contoh aplikasi dari buku belajar dari teori behavioristik. Jawaban yang paling tepat adalah dari buat penghargaan. Berarti ini law of effect. Ini love rate not love of effect ya. 4. Berdasarkan teori humanistik, belajar adalah proses memanusiakan manusia. Di bawah ini adalah beberapa teori belajar dari para tokoh humanistik kecuali belajar akan lebih efektif kalau ada motivasi yang kuat dari siswa itu sendiri. Guru berfungsi sebagai fasilitator yang dapat membantu siswa menemukan sendiri tujuannya dalam belajar. C. Agar seseorang dapat terus mengembangkan dan menambah pengetahuannya, maka diperlukan proses ekuilibrasi. D. Proses belajar dikatakan berhasil bila peserta didik telah memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. E. Guru tidak bisa memaksakan materi yang tidak disukai atau tidak relevan dengan kehidupan mereka. Jawaban yang paling tepat adalah agar seseorang dapat mengembangkan dan melakukan proses ekuilibrasi. C. Untuk nomor 5, ada beberapa ciri pembelajaran yang menggunakan teori konstruktivistik. Di antaranya adalah
mendorong siswa untuk belajar, menemukan kompetensi, pengetahuan, dan teknologi untuk mengembangkan dirinya sendiri. Belajar lebih dari sekedar menerima dan memproses informasi yang disampaikan oleh guru maupun apa yang diterima melalui teks. Jadi belajar merupakan suatu proses pembentukan pengetahuan yang harus dilakukan oleh siswa melalui keaktifan dalam berpikir, menyusun konsep, dan memberi makna tentang hal-hal yang dipelajari. Dia memandang siswa sebagai pribadi yang sudah memiliki kemampuan awal sebelum mempelajari sesuatu sebagai dasar dalam mengkonstruksi pengetahuan yang baru, dan semuanya benar. Berarti ini yang benar adalah semuanya benar ini ya. Kita lihat saja, ada konstruktivistik, menemukan diri sendiri, kompetensi, betul. Belajar lebih, belajar merupakan memandang siswa berbeda. Berarti ini sebenarnya semuanya benar ya. Wah, itu keklik D itu. 6. Albert Bandura sebagai tokoh dari teori belajar sosial mengatakan bahwa pembelajaran pada hakikatnya berlangsung melalui proses peniruan, imitation, atau pemodelan modeling. Berikut ini yang tidak termasuk implikasi dari konsep pembelajaran di atas adalah B ya. Ini pengalaman langsung lebih penting daripada mengamati perilaku orang lain. B. Nomor 7. Kurikulum 2013 merupakan pengembangan dari kurikulum KTSP tahun 2006 yang mengalami perubahan dari aspek standar kompetensi kelulusan, standar proses, dan standar penilaian. Pengembangan dari aspek standar kompetensi lulusan pada kurikulum 2013 adalah ini sepertinya. Saya kompetensi yang harus dikembangkan terdiri dari 4 kompetensi inti KI ya, betul. C. 8. Dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran, guru diharuskan melakukan analisis SKL, KIKD, dan indikator. Hubungan antara SKI, KIKD, indikator, dan tujuan pembelajaran adalah ini soal nomor 8 itu. Kompetensi dasar merupakan kemampuan, KI adalah indikator adalah ukuran karakteristik atau kriteria berdasar taksonomi kemampuan. Ini jawaban yang paling benar adalah 8, itu semuanya benar. Sekarang nomor 9. Kurikulum 2013 mengalami perubahan yang disebabkan adanya kesulitan yang pada guru dalam mengimplementasikannya. Di antara poin-poin perubahan tersebut adalah ini nomor 9 ini B ya. Penilaian sikap KI dan KI2 sudah ditiadakan setiap mata pelajaran kecuali hanya pada penilaian bidang studi PAI dan PKN. Berarti B. Nomor 10. Mengatur pada kurikulum 2012 ada beberapa problem based learning. Salah satu ciri dari adalah model pembelajaran tak menantang. Ini ada kata-kata menantang di A. Ini jawabannya nomor 10 A. Kurikulum menuntut menggunakan metode jigsaw, berarti E. Meminta siswa untuk membentuk tim. Nah, ini berarti E ya. Oke, dan nomor 12. Technological, pedagogical, content knowledge. SPAG adalah framework dalam menyusun model.
yaitu teknologi pedagogi. Yang benar adalah guru harus menguasai teknologi D. Oke. Ya. Ini yang tadi sempat ada salah ngekliknya itu nomor 5. Harusnya E, yang ketika diklik menjadi D ya. Oke. Kira-kira itu jawaban dan soal untuk post test teori belajar dan pembelajaran. Semoga bermanfaat untuk bahan latihan belajar di PPG ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.